Halo sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema, yakni cara temukan rancangan Tuhan di balik kegagalan. Tema ini sangat penting kita belajar karena banyak orang sekali hari ini gagal. Tetapi mereka terpuruk dengan terus berpikir kepada kegagalannya, tetapi tidak melihat rancangan Tuhan yang indah untuk dia. Berhubung tema ini sangat penting, mari kita sama-sama pelajari. Mari siapkan hati untuk sama-sama belajar tentang cara temukan rancangan Tuhan di balik kegagalan. Mari kita mulai. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, mari kita temukan rancangan Tuhan di balik kegagalan yang kita alami. Pengenalan tentang bagaimana kita dapat menemukan rancangan Tuhan di tengah kegagalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat Kristen. Sangat relevan untuk menjelaskan hal ini dengan jelas dan detail. Mari kita simak bahan ini. Pengertian kegagalan dalam pandangan Kristen. Arti dan makna. Kegagalan dalam pandangan Kristen bukan sekedar sebuah kejadian tidak sukses, melainkan pengalaman yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita belum berhasil, kita belum sukses. Itu artinya kita sudah punya pengalaman dan sebentar lagi akan mendapatkan kesuksesan itu. Dia akan kita terima segera juga. Dampak pada iman. Banyak di antara kita percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan iman yang memungkinkan pertumbuhan spiritual yang lebih dalam. Ketika kita gagal, mari kita coba lagi sampai nanti kita sudah menjadi berpengalaman, dan ketika kita sudah mendapatkan kemenangan itu, kita tahu yang namanya proses, kita tahu yang namanya perjuangan, kita tahu yang namanya jatuh dan gagal, sehingga kita bisa menjadi motivator, menjadi penyemangat bagi orang-orang sekitar. Maka dari itu, kegagalan itu adalah proses untuk kita dewasa. Ketiga, perlunya kasih dan pengampunan. Kenapa ini perlu? Karena banyak orang ketika gagal sudah tidak mau lanjutkan, sudah tidak mau bangkit lagi. Aku memang ditakdirkan dan sebagainya, tidak mungkin bisa mencapai sukses dan sebagainya. Tetapi kita butuh kasih dan pengampunan. Kegagalan juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mendalami makna sejati dari kasih dan pengampunan dalam iman Kristen. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Belum saatnya kita di puncak. Kita tahu bahwa suatu saat nanti ketika kita di puncak, maka kita akan lebih optimal, lebih maksimal, dan lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa belum saatnya. Ketika sudah waktunya, kita akan mendapatkan kemenangan itu. Jadi kegagalan itu bisa belajar bahwa ini proses saya, kelak saya akan dapatkan, maka saya bisa punya sesuatu yang lebih saya maksimalkan. Mengapa kita mengalami kegagalan? Pertama, belajar dari pengalaman.
Kegagalan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. 2. Mendekatkan diri pada Tuhan. Kegagalan dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan karena kita menjadi lebih bergantung padanya dalam setiap langkah. Kita bergantung kepadanya dalam setiap langkah. 3. Mengasah karakter. Proses kegagalan membentuk karakter kita, membawa kita lebih dekat pada gambaran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi bukan berarti untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita, tetapi ini adalah prosesnya yang Tuhan berikan, yang harus kita lewati, dan kita harus bergantung penuh kepadanya, bukan bersandar kepada pengertian kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Jangan, tapi bersandarlah kepada Tuhan, sehingga kita akan mencapai suksesnya kita di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Mengapa Tuhan mengizinkan kegagalan? Pertama, ujian iman. Tuhan mengizinkan kegagalan sebagai sebuah ujian iman untuk melihat sejauh mana kita mempercayainya. 2. Pertumbuhan rohani. Kegagalan juga merupakan bagian dari proses pertumbuhan rohani, membentuk karakter dan ketekunan kita dalam iman. Selain ujian iman, merupakan pertumbuhan rohani, agar kita bertumbuh dan punya karakter yang punya ketekunan dan iman kita pun kokoh. Ketiga, bimbingan menuju rencana terbaik. Ini diizinkan Tuhan agar membimbing kita menuju rencana yang terbaik. Melalui kegagalan, Tuhan mengarahkan kita pada rencana terbaik yang sejatinya sudah Dia siapkan sejak awal. Haleluya. Tuhan itu adalah kreator. Tuhan itu adalah sebuah sutradara yang sudah men-setting semua, di mana hari depannya penuh harapan, hari yang gemilang, hari yang kemenangan yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi kita harus melalui proses agar kita kuat, teguh, berkarakter, sehingga kita di puncak, ketika nanti di puncak, kita tetap punya nilai yang kokoh. Bagaimana menemukan rencana Tuhan di balik kegagalan? Pertama, bertahan dalam doa. Tidak ada cara lain selain bertahan dalam doa. Berdoalah dalam kesesakan. Berharaplah kepada Tuhan. Kita berdoa, berharap, pasti akan Tuhan berikan jalan, dan kita akan berkemenangan. Pertama, berharap dalam doa. Ketika mengalami kegagalan, kita perlu bertahan dalam doa, mencari petunjuk Tuhan dalam setiap langkah. Jangan ambil jalan lain, jangan ambil jurusan lain, tetapi kita harus berserah, mengikuti cara Tuhan, mengikuti langkah Tuhan, apa yang Tuhan mau, sehingga kita akan berkemenangan. Yang kedua, mendalami firman Tuhan. Cari Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang saya mau lakukan Tuhan. Cari Tuhan, baca firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan kedamaian untuk menemukan jalan keluar dari kegagalan yang kita alami. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ketiga, memperkuat komunitas iman. Bersama dengan komunitas iman, kita bisa menemukan dukungan dan hikmat untuk melangkah maju meskipun kegagalan kita alami. Ketika kita punya kegagalan, mari kita cari komunitas iman yang akan menguatkan kita, yang akan membantu kita, yang akan memotivasi kita, dan menolong kita menemukan rencana Tuhan di balik kegagalan kita. Langkah-langkah praktis untuk menemukan rencana Tuhan. Yang pertama, doa dan meditasi. Kita berdoa dan kita berdiam sejenak, merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Tuhan tolong aku, pastilah Tuhan tolong juga di tahun-tahun ini. Tuhan telah nolong dan sebagainya. Berdoa serta merenungkan dan mencari arah dari Tuhan dalam doa pribadi. 2. Pelayanan dan kepedulian. Melalui melayani dan peduli kepada sesama, kita akan menemukan rahasia penuh makna dalam penderitaan yang kita alami. Kita harus melayani sesama kita, karena kita sudah pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Mari kita membagikan bagaimana pertolongan Tuhan atas kita, sehingga dia pun kita percaya Tuhan pasti tolong. Belajar dari kesaksian orang percaya. Mendengar pengalaman orang-orang dalam iman dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk menemukan jalan keluar dari kegagalan.
Inilah langkah-langkah praktis untuk menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pertama, kita harus doa dan meditasi, merenungkan. Yang kedua, pelayanan dan kepedulian. Kita pernah di posisi mereka, maka kita harus memotivasi, memberi semangat kepada mereka, sehingga mereka dalam penderitaan pun ada yang memotivasi, sehingga mereka bangkit daripada penderitaan mereka. Yang ketiga, kita belajar dari kesaksian orang percaya. Orang-orang percaya, orang yang beriman itu pernah mengalami penderitaan yang sangat begitu luar biasa. Kita percaya juga penderitaan kita ini tidak seimbang dengan mereka. Mereka bisa mereka ditolong Tuhan, kita pun mampu ditolong Tuhan. Kesaksian orang-orang dalam Alkitab tentang rencana Tuhan. Yang pertama, Yusuf dikurung dalam penjara, namun Allah membawa dia menjadi pemimpin Mesir. Ini yang luar biasa. Saya punya cerita tentang Yusuf. Yusuf ini punya mimpi akan menjadi pemimpin, tetapi dia memulai mimpinya itu dengan tidak benar, dengan tidak baik, karena dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya. Itu menimbulkan kebencian di antara saudara-saudaranya, sehingga dia harus dijual dan jadi pembantu, dan akhirnya masuk penjara dan kemudian jadi pemimpin. Dia memperoleh sebuah mimpinya itu butuh waktu yang sangat lama, yaitu 13 tahun. Dia mendapat mimpi pada usia 17 tahun. 13 tahun kemudian dia menjadi pemimpin di Mesir. Dia butuh waktu 13 tahun karena dia tidak memulainya dengan baik, menceritakannya sehingga menimbulkan kebencian dan lain sebagainya. Tetapi rencana Tuhan indah pada Yusuf. Yakub menjelang akhir hidupnya, ia memberkati keturunannya walaupun melalui banyak penderitaan. Dan kita tahu bahwa Yakub yang Tuhan ubah namanya menjadi Israel, dan anak-anaknya menjadi keturunan Israel. Dan ini akan terus kita ingat bahwa Yakub ini orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi bangsa bagi Israel. Rahab, meskipun masa lalunya yang keras, ia menjadi bagian dari keturunan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Rahab ini punya background yang tidak baik, akan tetapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Inilah kesaksian-kesaksian orang-orang dalam Alkitab tentang rencana Tuhan yang indah pada kehidupan mereka. Jadi pada kesimpulannya, sahabat, mari kita menemukan arti sejati kegagalan. Penting untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari rencana Tuhan, membawa kita lebih dekat kepadanya. Mari kita berserah dan mengambil posisi di mana ada rencana Tuhan di balik kegagalan kita. Kedua, keyakinan akan kebaikan Tuhan. Memahami bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bertindak dengan baik dalam hidup kita. Dari situ kita sadar bahwa kita harus bersandar kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju dengan pengharapan. Meskipun kegagalan hadir, kita bisa melangkah maju dan mencari rencana Tuhan dalam segala hal. Inilah yang penting dalam kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita di balik kegagalan. Mari kita temukan rencana Tuhan yang indah, di mana Tuhan ingin kita berserah, bersandar, dan berharap hanya kepadanya. Jadi sahabat, jangan pernah down, jangan pernah putus asa bahwa rencana Tuhan atas hidup kita hari depan yang penuh harapan. Percayalah saudara akan hal itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran.
Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.